Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Alhamdulillah, sekarang anak-anakku sudah naik ke kelas 5. Kelas 5 itu kelas tinggi, sehingga semangat belajarnya harus lebih ditingkatkan lagi. Dan jangan malas-malasan belajar. Tidak lupa juga selalu tepat waktu dan rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru di sekolah ya. Nah anak-anakku, pandemi ini masih belum berakhir, sehingga kita semua belum bisa bertatap muka dan bertemu langsung untuk belajar bersama di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu dan bapak guru, atau melakukan kegiatan lainnya di sekolah. Tapi tidak apa-apa ya, kalian harus tetap semangat belajar dan jangan malas. Juga jika kalian disuruh oleh orang tua harus nurut, oke? Tidak lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama ada memakai masker, lalu menjaga jarak, lalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, juga rajin berolahraga, minimal berjemur di pagi hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, pensil, atau alat lainnya yang dapat kalian gunakan selama pembelajaran hari ini. Tidak lupa juga kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, gimana? Sudah siap belajar? Sudah siap mulai pelajaran? Siap Bu. Yuk sekarang kita mulai ya. Pembelajaran hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Desta Silvi Ayu Filda Zahrin dari SDN Pengampon 2. Sebelum memulai pelajaran, Ibu di sini akan menjelaskan materi kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat organ gerak pada manusia. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita mulai. Yang pertama, masih ingatkah apa itu ide pokok? Ayo, masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu ide pokok. Coba ada yang masih ingat ya? Yuk kita review kembali, kita mengingat kembali materi tentang ide pokok. Apa itu pengertiannya, bagaimana cara menentukannya ya. Jadi, ide pokok adalah inti atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok. Cara menentukannya yaitu dengan membaca keseluruhan teks dan cari kalimat utamanya. Jadi, kalau kalian mengerjakan soal dan menemukan soal yang gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok itu artinya sama ya, kalian mencari inti dari teks tersebut. Nah, sudah ingat kan ya? Sudah paham apa itu ide pokok dan cara menentukannya?
sekarang kita coba untuk menentukan ide pokok dari satu teks bacaan. Anak-anak, kalian perhatikan. Di situ ada teks yang berjudul organ gerak pada manusia. Nah, ada satu paragraf di situ. Nah, sekarang Ibu akan bacakan dulu ya. Nanti kita sama-sama untuk mencari ide pokoknya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang. Ada juga organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, sudah Ibu bacakan isi dari teks tersebut. Coba ada yang sudah menemukan ide pokok dari teks tersebut itu apa? Sudah ya? Yuk mari kita samakan ide pokok dari teks tersebut adalah, ya betul, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ada di awal paragraf ya. Nah, ada yang sama jawabannya? Nah, pinter. Selanjutnya, coba kalian tahu tidak apa isi dari teks tersebut? Isinya tentang apa? Ya, betul sekali, tentang organ gerak pada manusia, Bu. Nah, kalian ada yang tahu tidak apa itu organ gerak? Organ gerak pada makhluk hidup ya, manusia, ada hewan. Ada yang tahu? Nah, kita bahas bersama ya. Organ gerak itu, coba kalian lihat baris ketiga pada baris ketiga terakhir pada teks tersebut. Organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan maupun gerakan terencana. Jadi organ gerak itu alat yang memudahkan makhluk hidup, terutama manusia, dalam melakukan aktivitas. Aktivitasnya banyak ya, tadi ada berjalan, berlari, memanjat, memegang, dan lain-lain. Tanpa adanya organ gerak, manusia atau hewan atau makhluk hidup ya tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Dia pasti hanya diam. Nah, organ gerak juga ada yang disebut organ gerak pasif, yaitu tulang. Ya, kalian punya tulang kan ya, ada tulangnya. Nah, itu disebut termasuk ke dalam organ gerak pasif. Kalau yang satu lagi namanya organ gerak aktif, yaitu otot. Lalu dibantu juga oleh adanya persendian-persendian yang ada di tulang tubuh manusia itu. Gimana? Sudah paham arti dari organ gerak? Nah, sekarang kita hanya akan membahas tentang organ gerak pasif ya, yaitu tulang. Nah, organ gerak yang aktif dan lainnya nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Coba sekarang kalian perhatikan gambar. Di sini ada gambar rangka manusia. Di situ juga sudah ada nama-nama, beberapa nama dari tulang-tulang manusia. Kita coba ya dari yang pertama, yaitu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada di atas ya, ada di kepala. Nah, di kepala itu ada yang namanya tulang tengkorak. Lalu selanjutnya ada tulang rahang bawah. Kalian tahu rahang? Rahang itu bagian mulut yang di bawah.
itu namanya rahang. Tulang rahang bawah. Fungsinya itu jika kalian untuk mengunyah, berbicara itu menggunakan rahang bawah. Lalu ada tulang selangka. Coba kalian pegang di dekat bahu kalian. Ada tulang ya, terlihat ya. Nah, itu namanya tulang selangka. Lalu ada yang namanya tulang belikat di dekat letaknya di dekat tulang selangka. Lalu ada tulang leher. Selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada ya letaknya pasti ada di dada ya, untuk melindungi organ yang ada di bagian dada. Contohnya apa? Jantung, paru-paru, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tulang belakang. Kalau kalian meraba bagian belakang kalian yang panjang itu ada yang namanya tulang belakang. Lalu ada tulang panggul. Lalu ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Lalu ada tulang telapak, ya telapak jari kalian itu ada tulangnya di situ. Lalu ada tulang jari tangan, ada tulang paha. Selanjutnya ada tulang kering dan tulang betis. Nah, tulang kering dan tulang betis juga jangan sampai tertukar ya. Kalau tulang kering itu yang bentuk tulangnya lebih besar, biasanya ada di depan kaki kalian gitu. Kalau tulang betis itu ada di bagian belakangnya. Oke, selanjutnya ada tulang pergelangan kaki dan tulang tempurung lutut. Jadi semua tulang-tulang yang ada pada organ gerak manusia itu kalian harus hafal ya, supaya jika ada tugas atau ditanya oleh ibu dan bapak guru, kalian bisa mengerjakan dan bisa menjawab. Dengan adanya organ gerak pada tubuh manusia memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apa saja aktivitasnya? Contohnya berjalan dari kamar ke kamar mandi, atau berjalan kemana-mana gitu ya, berlari, atau memegang, atau menoleh, dan sebagainya, atau aktivitas lainnya yang kalian lakukan sehari-hari. Nah, dengan adanya organ gerak, kita juga bisa berjalan-jalan jauh, berkeliling daerah kalian, berkeliling ke Indonesia, bahkan ke luar negeri atau kemanapun yang bisa kalian lakukan. Nah, jika kita berjalan-jalan ke daerah kalian sendiri, khususnya masih di Indonesia, itu sangat bagus ya pemandangannya. Di Indonesia itu banyak pemandangan-pemandangan yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian nikmati. Ada yang beberapa contoh pemandangan yang termasuk ke dalam kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ada yang tahu kenampakan alam dan kenampakan buatan itu apa sih, Bu? Nah, kita bahas ya bersama-sama. Ada yang bertanya nih, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari peristiwa alam dan tidak ada campur tangan manusia. Maksudnya apa, Bu? Jadi segala sesuatu yang sudah ada di alam gitu, tentunya tidak dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Paham? Contohnya ada beberapa, yaitu yang pertama pantai, lalu ada sungai, selanjutnya ada gunung. Nah, kenapa pantai, sungai, dan gunung termasuk ke dalam contoh kenampakan alam, Bu? Coba kalian pikirkan, gunung terbentuknya bagaimana sih? Sejak kapan gunung terbentuk? Nah, itu merupakan salah satu dari kenampakan alam karena sudah ada di alam dan tidak dibuat atau dibentuk oleh manusia. Lalu ada sungai, sungai juga sama. Coba kapan terbentuknya sungai sepanjang itu? Lalu pantai, ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya tentang kenampakan alam yang bisa kalian temui gitu dari buku atau bisa kalian lihat di sekitar kalian. Selanjutnya ada kenampakan buatan.
Nah, kalau kenampakan buatan itu kebalikan dari kenampakan alam. Ya, kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat pada lingkungan baru untuk kepentingan tertentu dan ada campur tangan manusia. Nah, tentunya kebalikan dari kenampakan alam ya. Kenampakan buatan ini adalah daerah yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Ada beberapa contohnya nih, ada yang tahu? Kita bahas ya. Contoh dari kenampakan buatan. Nah, ada gambar apa tuh? Ada yang tahu? Yaitu waduk. Lalu yang kedua ada pemukiman, ya, pemukiman warga, perkotaan, atau rumah-rumah kalian, sekolah, itu termasuk ke dalam kenampakan buatan. Lalu ada kebun binatang. Nah, kebun binatang juga dibuat pada daerah tertentu untuk kepentingan manusia, tentunya kepentingan wisata ya, pariwisata. Lalu yang keempat ada persawahan dan perkebunan. Nah, persawahan juga dibuat oleh manusia, ditanami padi, ditanami tanaman yang lainnya untuk kepentingan manusia itu sendiri, untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi kita hari ini? Ya, coba kita bersama-sama menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang apa? Ya, tentang ide pokok, Bu. Ide pokok, pengertiannya apa, lalu cara menentukannya, dan kita menentukan bersama ya ide pokok dari suatu teks. Lalu yang kedua, kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada manusia. Salah satunya tulang ya, nama-nama tulang yang ada di organ tubuh manusia, dari mulai bagian atas, bagian kepala sampai ujung kaki, sampai telapak kaki. Nah, lalu yang ketiga ada contoh atau penjelasan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Perbedaannya apa, lalu contoh-contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Seperti itu anak-anak. Jadi semoga ketiga penjelasan tadi dapat kalian pahami ya, dapat kalian mengerti, juga bisa kalian hafalkan gitu. Kalian bisa mencari contoh-contoh lainnya atau menambah materi lainnya dari buku yang kalian punya, atau internet, atau bertanya kepada orang tua, saudara, atau tetangga yang bisa membantu kalian dalam kalian belajar. Anak-anakku, setelah kita menyimpulkan bersama materi kita hari ini, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain menjodohkan. Menjodohkan apa, Bu? Coba sekarang kalian perhatikan di depan itu ada gambar tulang ya, gambar kerangka manusia yang tadi sudah kita pelajari bersama. Lalu ada nama-nama dari tulang-tulang tersebut. Tugasnya sekarang kalian menjodohkan atau mencocokkan nomor-nomor yang ada di gambar kerangka manusia dengan nama-nama tulangnya. Yang pertama, coba yang nomor 1, kira-kira itu namanya tulang apa? Ya, betul, itu tulang tengkorak, Bu. Pinter. Selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 tulang apa ya? Itu tulang paha. Betul. Lalu yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ada 2 tulang, awas tertukar. Yang ketiga itu tulang yang lebih besar yang ada di depan. Itu namanya tulang apa? Tulang kering. Ya, pinter. Lalu yang keempat ada tulang tempurung lutut. Yang terakhir nih, yang terakhir nomor 5 itu tulang apa namanya? Tulang panggul, Bu. Ya, betul sekali. Kalian sudah paham ya nama-nama tulang, bagian-bagian tulang yang ada di tubuh manusia. Kalian bisa mencoba bermain menjodohkan dengan contoh nama-nama tulang yang lainnya. Kalian bisa mengeksplor dan belajar sendiri di rumah. Seperti itu. Sudah paham ya?
Anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Tetap di rumah saja dan tetap semangat belajar. Jangan malas belajar supaya kalian pintar. Siap? Siap, Bu. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.